Halo teman-teman pencinta film. Film kali ini berjudul Monster Hunter. Sebuah film bergenre fantasi action. Film dimulai dengan fenomena sebuah kapal tua sedang melaju dengan kecepatan tinggi di atas gurun pasir. Di dalam kapal, kapten sedang memikirkan sesuatu sambil melihat peta. Terlihat sebuah menara tinggi di peta itu. Sepertinya kesanalah tujuan perjalanan mereka. Dari kejauhan terlihat monster besar sedang mengamati dan mengikuti mereka dari belakang. Salah seorang anak buah kapten yang bernama Hunter, mulai merasakan adanya monster di sekitar mereka. Tak lama berselang, monster tersebut menabrak dinding kapal dan menjatuhkan dua orang anak buah kapal. Monster itu dengan brutal menyerang mereka. Hunter juga terlempar keluar kapal. Walaupun begitu, Hunter selamat dari bahaya, tetapi dia tertinggal oleh kapal dan teman-temannya. Sementara itu di lokasi lain, Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat, Natalie Artemis bersama pasukannya sedang mencari sekelompok tentara yang hilang di padang pasir. Mereka mencari semua petunjuk yang ada. Saat sedang mencari jejak pasukannya itu, muncul badai pasir yang sangat besar. Mereka semua masuk ke dalam mobil. Tancap gas untuk keluar dari situ, tetapi mereka tetap dihantam badai tersebut. Panel di sekitar mereka menyala tanpa mereka sadari. Badai semakin kuat menghantam mereka. Semuanya terlempar keluar di hempas badai. Begitu sadar, mereka sudah berada di padang pasir yang sangat luas. Ketika mengecek peta, ternyata padang pasir ini tak ada di dalam peta. Kemudian kapten menyuruh salah seorang anggotanya untuk melihat-lihat sekeliling. Di sana mereka temukan jejak tentara Amerika yang hilang beserta kendaraannya. Mobilnya terlihat hitam seperti habis terbakar. Ada juga beberapa mayat bergeletakan di dekat mobil. Kapten kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dari jauh Hunter sedang mengawasi mereka. Mereka dikejutkan oleh bangkai tulang rusuk hewan purba yang sangat besar. Mereka tidak percaya ada hewan sebesar hewan purba di gurun ini. Ketika sedang mengamati tulang besar tersebut, Hunter yang dari tadi memperhatikan mereka, menembakkan panah yang mengenai tulang raksasa tersebut untuk memberi isyarat bahaya kepada mereka. Benar saja, tak lama kemudian, seekor monster dari dalam pasir bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Kapten memerintahkan untuk segera kabur secepat mungkin sambil menembaki monster tersebut. Ternyata monster ini bukan hanya kuat, tetapi larinya pun sangat cepat. Sebuah mobil berhasil dihancurkan oleh monster itu dan membunuh anggotanya. Mereka kemudian melarikan diri ke dalam goa. Monster itu tetap mengejar dan menyerang mereka. Untunglah, mereka selamat masuk ke dalam goa. Monster itu pun pergi. Walaupun sudah di dalam goa, tidak berarti mereka sudah aman. Karena di dalam gua tersebut ada monster laba-laba. Kapten pun ditangkap oleh monster laba-laba sampai tak berdaya. Anggotanya yang ketakutan mulai melarikan diri. Karena di saat bersamaan muncullah ribuan monster laba-laba yang mengejar mereka. Melihat hal ini, Hunter berusaha membantu mereka. Tetapi karena monster laba-laba sangat banyak, sehingga para tentara tersebut habis diserang semua. Kapten yang mulai sadar dari pingsannya, menemukan dirinya ditangkap oleh monster laba-laba. Mereka dimasukkan ke dalam kantong yang berlendir. Kapten berusaha untuk melepaskan diri. Saat itu, dia melihat anggotanya telah dibunuh oleh monster tersebut. Dia sangat sedih melihat hal ini dan berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah salah seorang anggotanya, mereka ingin keluar bersama.
Tapi ternyata anggotanya tersebut terluka sangat parah. Ia lalu meminta kapten untuk terus keluar, sementara dia akan menghalangi monster laba-laba dengan meledakkan dirinya bersama monster tersebut. Kapten yang bernama Natalie tersebut berhasil keluar dan menemukan sebuah kapal yang karam. Saat memasuki kapal tersebut, seseorang menyerangnya dari belakang, yang ternyata orang tersebut adalah Hunter. Keduanya pun saling berkelahi. Hunter mampu mengimbangi kekuatan Natalie. Namun, karena kondisi Natalie sudah lemas, dia pun berhasil dikalahkan oleh Hunter. Natalie dibawa ke kamar kosong dan diikat sebagai sandera. Saat Hunter sedang lengah, Natalie menyerangnya dari belakang. Natalie menghantam kepala Hunter. Akibatnya, Hunter jatuh pingsan tak berdaya. Ketika sadar, Hunter sudah terikat. Natalie pun tertawa sambil mengejek Hunter. Ia melihat dua patung kecil milik Hunter dan melemparnya sambil tertawa puas. Melihat hal itu, Hunter menjadi sangat marah. Ia mengerahkan kekuatannya untuk melawan Natalie. Perkelahian sengit antara keduanya pun kembali terulang. Akibat perkelahian ini, mereka terpental sampai ke dekat lubang monster laba-laba. Sial bagi Hunter, ia terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Dan laba-laba mulai bergerak untuk menyerangnya. Melihat situasi ini, Natalie memberikan pertolongan kepada Hunter. Mereka pun akhirnya menyelamatkan diri. Sejak saat itu mereka pun berteman baik. Hunter melatih Natalie keterampilan bertarung yang cocok untuk digunakan menghadapi para monster. Dari Hunter, Natalie mulai belajar mengenai dunia monster. Natalie pun memberikan Hunter makanan, yaitu sepotong coklat yang ternyata sangat disukai oleh Hunter. Dari jauh terlihat ada monster yang sedang bergerak di dalam pasir. Hunter mengatakan kepada Natalie bahwa binatang tersebut bernama Diablos. Mereka lalu menyusun strategi untuk membunuh Diablos. Hunter mengatakan kepada Natalie bahwa hanya racun monster laba-laba yang bisa membunuh Diablos. Untuk itu mereka harus membunuh monster laba-laba untuk diambil racunnya. Mereka lalu membuat rencana. Natalie akan memancing monster laba-laba keluar dari sarangnya, dan Hunter yang akan membunuhnya dari atas ketinggian. Kejadian menegangkan kembali terjadi. Di saat Natalie terpojok, Hunter melompat dari atas dan membelah monster laba-laba yang mau menerkam Natalie. Mereka lalu mengambil racun laba-laba dan mengoleskannya di senjata mereka. Setelah semua senjata siap digunakan, mereka menyerang Diablos. Hunter menyerang Diablos dengan panah yang sudah diolesi racun, tepat mengenai mata monster tersebut. Natalie menyerang dengan senjata bazooka. Serangan ini membuat Diablos terpental. Namun Diablos ternyata sangat kuat. Diablos menyerang mereka dan mereka pun terpental, yang mengakibatkan Hunter pingsan akibat benturan yang sangat keras. Natalie lalu melompat ke atas Diablos, dan menikam kepala Diablos. Diablos pun mati seketika. Natalie lalu melanjutkan perjalanannya, sambil menarik Hunter yang terluka parah dan belum sadarkan diri. Saat Natalie sedang beristirahat, Hunter pun tersadar dari pingsannya, dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka tiba di suatu pantai yang sangat indah. Tetapi, tempat ini juga sama berbahayanya. Pada malam hari, monster kembali menyerang mereka. Di kejauhan terlihat hutan mulai terbakar. Namun sebelum Natalie sempat bergerak, tiba-tiba seorang pria muncul dengan pedang apinya dan mengusir monster-monster yang panik tersebut. Ternyata, monster-monster tersebut takut terhadap api. Hunter juga diselamatkan oleh seorang wanita cantik. Ternyata yang menolong mereka adalah kapten kapal, dan rekan-rekan Hunter seperti pada awal film tadi. Berkat Hunter, Natalie diterima sebagai bagian dari tim mereka.
Sang kapten lalu menjelaskan kepada Natalie bahwa ada dua dunia, yakni dunia Natalie dan dunia mereka. Antara dua dunia ini, ada satu portal yang menjadi penghubung, yang mereka sebut Menara Langit. Sebelum mereka punah, peradaban kuno melepaskan seekor naga bernama Rathalos untuk menjaga Menara Langit. Mereka lalu membentuk tim dan berangkat menuju menara. Mereka membentuk strategi, lalu mulai menyerang Rathalos. Pada saat giliran Natalie menyerang Rathalos, tiang-tiang pun mulai menyala seperti pada awal mereka terbuang ke dunia monster. Sang naga menyerang Natalie dan jatuh ke dalam jurang. Ketika Rathalos ingin menyemburkan api, Natalie pun melompat ke dalam jurang. Namun ternyata itu adalah jurang yang menghubungkan dua dunia. Saat Natalie tersadar, ia sudah berada kembali di dunia manusia. Di sana banyak tentara yang kegirangan, karena kapten mereka yang menghilang sudah ditemukan. Saat mereka sedang bergembira, Rathalos muncul dan menyerang mereka. Ternyata Rathalos pun terbawa ke dunia manusia. Natalie lalu menyerang Rathalos. Ia lalu menyerang dan merobek sayap Rathalos. Dan di saat Rathalos akan menyemburkan api, ia menembakkan bom ke dalam mulut Rathalos. Rathalos pun meledak. Di saat Natalie mulai kegirangan, Rathalos bangkit lagi dan menyerang Natalie. Natalie terpojok dan pasrah. Namun pada saat itu sebuah anak panah berisi bom menghantam leher Rathalos. Ternyata, Hunter pun terbawa ke dunia manusia. Ia lalu meledakkan lagi badan Rathalos dengan panahnya dan Rathalos pun mati. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman pencinta film, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Nantikan ulasan film menarik selanjutnya. Terima kasih.